Jumpa lagi dengan saya Bagawan Ginayungan di kalangan arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Dan hari ini saya ingin juga memberikan dukungan serupa kepada salah satu partai ya. Kita nggak usah sebutlah partainya, ini partai yang besar ya gitu. Dan bahkan kalau saya pinjam istilah atau gaya sarkastik di awal tahun baru 2026, saya seperti kemarin, selain ingin memberikan apresiasi dan dukungan kepada grup band legendaris Slank yang telah mengunculkan single yang sangat bagus, Republik Fu Fu Fafa ya, kita nggak usah pertanyakan lagi Fu Fafa itu siapa. 99,9% sudah saya ulas dan bahkan sudah diseminarkan di beberapa kampus tahun yang lalu siapa itu Fu Fafa. Dan hari ini saya ingin juga memberikan dukungan serupa kepada salah satu partai ya. Kita nggak usah sebutlah partainya, ini partai yang besar ya gitu. Dan bahkan kalau saya pinjam istilah atau gaya sarkastik dari orang yang pengecut yang tidak berani sebut nama partainya itu ya, yang beberapa waktu yang lalu bikin wawancara eksklusif dan dia mengatakan orang sudah tahu siapa. Ya, itu BHPP-nya ya, Badan Hukum dan Pengamanan Partainya sudah melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga di YouTube ya. Dan juga di antara mereka ada yang terlibat atau bahkan menjadi ketua dari gerombolan ceboker Nusantara. Saya mengatakan ceboker karena fungsinya tukang cebok ya. Terus bergulir bagaimana sekarang ini tidak hanya perang kata-kata, ternyata opini-opini terjadi di dalam sebuah karya seni. Perang opini saling menyindir melalui karya musik atau lagu. Seperti halnya yang sekarang tetap ramai adalah Roy Suryo yang selalu menyerang Jokowi dan sekarang sudah bergulir tentang ijazah palsu itu ada di ranah hukum. Dan Roy Suryo tetap dengan pendiriannya selalu menyerang Jokowi. Apa dibalik serangan tuduhan ijazah palsu itu? Tentu saja banyak orang mengatakan itu masalah politik. Dan ternyata tidak hanya cukup perang di media sosial dengan kata-kata, dan sekarang sudah muncul yaitu dengan sebuah lagu, sindiran lagu. Benarkah lagu ini untuk Roy Suryo? Judulnya adalah Republik Rakyat Panci. Katanya ahli, katanya netral, tapi berita bau minyak jelantah, isu lama dipanas-panasin biar terlihat paling berjasa. Fakta dicubit, logika dibuang, ribut dijadikan keahlian. Kalau ditanya mana bukti, jawabannya katanya. Selamat datang di Republik Rakyat Panci. Hoax direbus pagi sampai pagi. Ijazah, gosip, teori basi, asal rame dianggap prestasi. Selamat datang di Republik Rakyat Panci. Hoax direbus pagi. Nah, grup band tersebut dengan karya-karya kreatifnya dengan judul Republik Roy Panci, Republik Rakyat Panci maksud saya. Dan apakah itu menyindir sepak terjangnya Roy Suryo?
orang mengasumsikan akan demikian, berimajinasi atau berasumsi bahwa itu memang sindiran atau melawan Roy Panci lewat lagu. Dan ternyata tidak hanya cukup sampai di situ. Grup Slank itu menggulirkan lagu, meluncurkan album yang menghebohkan dunia permusikan di Indonesia. Apakah kualitas lagunya atau kualitas slang, tapi yang jelas slang sudah sangat terkenal dengan kualitasnya, tapi yang menghebohkan adalah judul lagunya, tema lagunya, yaitu Republik Fufu Fafa. Fufu Fafa, Anda sudah mengerti, itu gorengannya Roy Panci atau Roy Suryo yang sering diolok-olok Roy Panci itu dengan menggulirkan akun Fufu Fafa yang Roy tuduhkan itu adalah akunnya Gibran. Tapi Gibran sang wakil presiden tidak menanggapi, itu hanya serangan-serangan atau tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Karena sampai sekarang Roy Suryo pun tidak bisa membuktikan, belum bisa membuktikan, ya hanya bernyanyi-nyanyi di media sosial atau melontarkan isu-isu itu dan tidak ditanggapi. Tapi kenapa Slank itu melahirkan lagu dengan judul Republik Fufu Fafa, sebuah kritikan untuk republik ini. Yang jelas kita tengok lagunya. Aku lahir di negeri kacau balau. Orang-orangnya pada sakau-sakau. Sakau kuasa, sakau narkoba. Sakau OI, OAI, dan sakau berjudi. Fufu Fafa Republik, Fufu Fafa Republik, Fufu Fafa Republik, Fufu Fafa Republik, Fufu Fafa. Negeri stunting dan kurang gizi, IQ rata-rata setara dengan monkey. Pada nggak sopan, juga kurang ajar. Pada sok tahu dan juga belagu. Yeah. Fufu Fafa Republik, Fufu Fafa Republik, Fufu Fafa Republik, Fufu Fafa Republik, Fufu Fafa. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat sejarahnya, dulu Slank itu sangat dekat dengan Pak Jokowi ya. Sampai ibunya Bim Bim itu meninggal dunia, Pak Jokowi pun datang untuk melayat. Juga sering datang ke Gang Potlot. Karena 10 tahun Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, itu juga selalu dekat dengan grup Slank. Dan sebagai buktinya, sang gitaris Slank itu diangkat menjadi komisaris. Yang menjadi pertanyaan besar, mampukah seorang seniman musik menjadi komisaris? Why not? Kenapa tidak? Tapi banyak yang berpikir itu hadiah dari Pak Jokowi karena Slank dan Slanker itu mendukung Jokowi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Nah, sekarang sudah berseberangan.
Karena Pak Jokowi tidak di PDIP lagi. Pak Jokowi mendukung Prabowo dan PDIP kalah dalam Pilpres dan kemungkinan PDIP sakit hati. Tapi slang itu adalah tetap mendukung PDIP. Waktu berjalan sampai beberapa tahun presidennya adalah Prabowo. Tapi tiba-tiba dihebohkan dengan lagunya slang Republik Fufu Fafa. Nah, apakah itu sebuah karya pesanan dari sebuah partai atau dari sebuah oknum partai? Kurang tahu ya. Yang tahu slang. Dan mengapa menciptakan Republik Fufu Fafa itu? Apakah slang juga sakit hati sama Pak Jokowi? Atau sakit hati sama Gibran? Walau alam. Tanyakan saja pada slang. Dan ternyata ada grup band yang lain yang menjawab, yang menyindir pada slang. Sepertinya menyindir. Ini lagunya. Waktu dapat kursi komisaris, mulut manis, badan disiplin. Ya bos, paling depan, gitar disimpan, jabatan dipegang. Gonggong kursi, gonggong lagi, karena jatah udah gak dibagi. Dulu Cina jaga tuannya, sekarang galak minta jabatan. Tanya ini soal nurani, katanya demi independensi. Tapi begitu kursi diambil, suara keras, muka sipit nyengir. Gonggong kursi, gonggong lagi, karena posisi gak dikasih lagi. Setia selama masih kebagian, lapar dikit langsung menyerang. Dulu teriak soal perubahan, naik panggung bawa-bawa perlawanan. Sekarang sibuk hitung jatah makan, asal aman semua dimaafkan. Nah, lagunya yaitu gitaris jadi komisaris, kan gitu. Syairnya ya jelas itu kritikan dari balasan dari syair-syair yang ada di Fufu Fafa ya. Nah, siapa lagi kalau gitaris jadi komisaris kalau bukan gitarisnya slang? Sepertinya ya menyindir slang. Apakah benar demikian? Nah, kita menduga-duga saja. Yang tahu ya grup band tersebut. Tapi yang saya garis bawahi di sini bahwa karya cipta seni itu sekarang secara faktual itu tidak hanya menjadi ungkapan ekspresi kegembiraan atau ekspresi kesedihan, ekspresi situasi masyarakat, tapi bisa menjadi ungkapan-ungkapan berbau politik atau ungkapan-ungkapan sakit hati seseorang kepada seseorang, kemudian dilontarkan lewat lagu. Ya, yang jelas karya cipta seni banyak yang seni itu untuk menjadi alat politik, dan itu sekarang seperti halnya yang dilontarkan slang. Apakah betul demikian? Nah, itu hanya kejujuran slang sendiri. Kenapa melahirkan judul Republik Fufu Fafa? Benarkah slang itu menyindir Gibran atau menyindir Jokowi atau ingin mendowngrade, menjatuhkan nama besar Jokowi dan Gibran melalui lagu? Walau alam. Yang tahu adalah slang sendiri. Itu semuanya itu seperti yang saya sampaikan, itu adalah asumsi-asumsi yang ada di masyarakat.
Baik Sobat Ginayungan, sampai di sini perjumpaan dengan saya Bagawan Ginayungan di Kalangan. Sampai jumpa di lain kesempatan.